Bayangkan tubuhmu tiba-tiba dirasuki makhluk alien, dan dia bisa ngomong di dalam kepalamu setiap saat. Di film Venom yang dirilis tahun 2018, Eddie Brock harus hidup berdampingan dengan simbiot alien yang super kuat, brutal, tapi juga kocak. Hai Besti, balik lagi sama aku Kiki di channel Kepo Santuy. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Venom tahun 2018. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan sebuah pesawat luar angkasa yang sedang menuju kembali ke bumi. Pesawat tersebut mengalami trouble sehingga jatuh di tengah hutan. Pesawat itu adalah milik sebuah perusahaan bernama Life Foundation yang dipimpin oleh Drake. Pesawat itu ternyata membawa sampel makhluk dari planet lain, sehingga Drake pun meminta timnya segera mengumpulkan semua sampel makhluk itu. One of the astronauts is still alive. What did she say? Dari semua kru pesawat, hanya sang pilot yang bisa selamat. Lalu petugas medis segera membawanya ke mobil ambulans. Namun tiba-tiba ada entitas misterius yang merasuki tubuh pilot dan sekarang malah pindah ke tubuh petugas medis. Entitas itu lalu melihat logo nama perusahaan Life Foundation dan bermaksud untuk pergi ke lokasi perusahaan tersebut. Sampai di sebuah pasar, entitas dalam tubuh petugas medis langsung mengambil seekor ikan dan dimakan hidup-hidup. Hal ini membuat semua orang ketakutan, sampai akhirnya para preman mau menghajar dia. Tapi tiba-tiba entitas itu lalu berpindah ke tubuh seorang nenek tua yang seketika membuat tubuhnya menjadi kuat lagi. Scene beralih pada seorang reporter bernama Eddie Brock. Dia seorang jurnalis terkenal. Saat ini Eddie akan mewawancarai pemilik perusahaan Life Foundation, yaitu Drake, berkaitan dengan insiden pesawatnya yang jatuh. The network. So do me a favor. He's a crook. Space program. You're gonna thank him and for me. All right, I'll do it. Eddie lalu bertemu dengan Anne, kekasihnya. Selesai makan, mereka baru pulang ke apartemen. Di situ, Eddie sempat terbangun tengah malam. Ia tak sengaja menemukan laptop milik Anna yang masih menyala. Dia melihat ada berkas tentang Anna yang sedang menangani kasus Drake. Ternyata Drake sedang terlibat dalam kasus kematian orang-orang miskin dalam sebuah proyek eksperimen rahasia. Keesokan harinya, Eddie yang sedang mewawancarai Drake sengaja menggali informasi tentang eksperimen rahasia itu. Sehingga Drake yang merasa diinterogasi langsung mengakhiri sesi wawancara. Online. There's a lot of fake news out there these days. Entire empire was built on. Have a nice day. Camera They never got Have a nice life. Karena tindakan ini, Eddie sampai dipecat oleh atasannya. Anne, kekasihnya, juga sama-sama dipecat dari kantornya, gara-gara Eddie mencuri berkas tentang Drake. Bahkan Anna juga memilih mengakhiri hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, Eddie sedang membeli minuman di minimarket langganannya. Di depan minimarket ada seorang pengemis bernama Mary yang sudah lama ia kenal. Ketika Eddie memilih minuman, tiba-tiba datang seorang preman yang memalak kasir. Eddie yang penakut sembunyi dan tidak ingin cari masalah. Setibanya di apartemen, Eddie bingung memikirkan tagihan-tagihan yang telat bayar karena uangnya sudah habis. Ia lalu mencoba mencari lowongan pekerjaan, tapi tentunya cukup sulit ia dapatkan. Dia lalu istirahat sebentar. Pas lagi rebahan, tetangga sebelah memutar musik sangat keras. Tapi sekali lagi karena Eddie pengecut, ia pun tak berani menegur dan memilih untuk pasrah saja. Scene beralih ke perusahaan Life Foundation dengan proyek rahasia Drake tentang entitas yang ia dapatkan dari luar angkasa bernama simbiot, sejenis makhluk luar angkasa yang butuh inang untuk bertahan hidup. Sehingga Drake pun mencoba seekor kelinci untuk inang simbiot. The future generations, think of your kid in human trials. Oh, it's
Let's begin human trial. Karena tak berhasil, Drake pun kemudian mencobanya kepada subjek lain yaitu manusia. Dan inilah kejahatan Drake yang mengambil orang-orang miskin dan gelandangan dengan upah uang yang cukup banyak untuk dijadikan subjek eksperimen. Vitals are holding steady. Dan ternyata subjek tersebut meninggal karena simbiot yang tidak cocok dengan inangnya. Bring in the next volunteer. Sehingga ia pun menyuruh salah satu ilmuwannya yang bernama Dora untuk mencari lebih banyak orang miskin dan gelandangan sebagai subjek eksperimen. Dora pun tergerak hatinya. Dia memutuskan untuk membongkar kejahatan Drake dengan menemui Eddie, jurnalis yang dulu berani menentang proyek eksperimen Drake. I know how dangerous he is because I am. Something else. go to the cops. I can't. My fellow man. Shit. Sebelum menjalankan aksinya, Eddie sempat bertemu dengan Anna, mantan kekasihnya. Ternyata Anna sudah punya kekasih baru, seorang dokter bedah. Di sini Eddie makin sakit hati dong. Scene beralih ke rencana Dora. Eddie terlihat masuk ke gedung perusahaan Life Foundation saat situasi sedang sepi. Eddie sedang menjalankan misinya untuk meliput, merekam, dan melaporkan apapun yang ia lihat di dalam gedung Life Foundation. Alangkah terkejutnya Eddie saat melihat Mary, si pengemis ada di sana menjadi salah satu subjek eksperimen. Saat Eddie berhasil memecahkan kaca pengaman, simbiot yang bersemayam dalam diri Mary pun berpindah ke tubuh Eddie tanpa ia sadari. Dia juga nggak sadar bisa dengan mudah lolos dari kejaran penjaga, termasuk menjebol kawat pagar dengan sangat mudah. Sampai akhirnya ia terus dikejar dan lari ke dalam hutan. Akhirnya ia pun berhasil lolos. Setibanya di apartemen, Eddie langsung menghubungi Dora. Eddie merasa sangat kelaparan sampai ia memakan apapun yang ada di kulkas. Tapi ia memuntahkannya lagi. Sementara di gedung Life Foundation, Dora ketahuan telah menjadi dalang di balik insiden tadi malam. Drake yang marah besar lalu memasukkan Dora ke dalam kurungan dan membiarkan simbiot untuk masuk ke dalam tubuhnya. You were our best. Hingga Dora tak kuat dan akhirnya meninggoy. Scene beralih. Eddie menemui Anna dan pacar barunya di restoran. Dia bermaksud meminta tolong kepada Anna untuk menyebarkan berita tentang bukti kejahatan Drake. Di momen ini, Eddie merasa tubuhnya kepanasan dan langsung berendam di dalam kolam akuarium restoran, termasuk memakan lobster mentah yang ada di sana. Melihat tingkah Eddie, pacar baru Anna langsung membawa Eddie ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Tapi saat mesinnya dinyalakan, tiba-tiba... Hey, what's happening in there? You alright? Eddie lalu kembali ke apartemen. Lagi-lagi tetangganya memutar musik sangat keras. Kali ini Eddie yang benar-benar tidak tahan pun memutuskan untuk menegurnya. Saat ia baru selesai masak, tiba-tiba datang beberapa orang suruhan Drake untuk menangkapnya. Di momen ini, simbiot tak dapat dikendalikan lagi dan mulai menghajar mereka semua. Your friends. Melihat Eddie kabur, Drake yang memonitor dari jauh menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran.
Eddie pun bisa berbelok tajam berkat bantuan simbiot, tapi dia dipepet 2 mobil dan akhirnya jatuh dari motor. Ketika tubuh Eddie luka-luka mendadak pulih kembali, dan inilah wujud asli simbiot yang merasukinya. So many snacks. Venom, makhluk luar angkasa yang bisa memangsa manusia. Ternyata para simbiot bermaksud mencuri pesawat luar angkasa milik Drake untuk membawa lebih banyak simbiot ke planet bumi. Everything I need. We need Carlton Drakes. Venom juga mengatakan bahwa tidak semua inang cocok dengan simbiot karena diperlukan tubuh bugar dan syarat lain agar sesuai. Sedangkan Eddie adalah orang yang tepat dan cocok dengan si Venom. That is the deal. We need Carlton Drakes. Rocket. What the hell are you? Eddie lalu pergi menuju perusahaan tempat kerjanya untuk memberikan bukti kejahatan Drake. Setibanya di sana, ia langsung diusir oleh security yang melarangnya memasuki gedung tersebut. What you just say? Lalu dengan kekuatan Venom, ia berhasil sampai di ruang kerja mantan bosnya. Ia langsung meletakkan ponsel berisi rekaman video kejahatan si Drake. Namun saat akan keluar, ia dikepung oleh pasukan bersenjata lengkap. Sehingga untuk kedua kalinya, Venom pun harus bertarung mengalahkan mereka. Tiba-tiba Anna datang untuk menjemput Eddie karena khawatir. Eddie akan dibawa menuju ke rumah sakit untuk kembali diperiksa oleh kekasih barunya yang seorang dokter. Dan just needs to do it. I am truly sorry. Sound frequency in MRI is really hard. Scene beralih ke Drake. Dia didatangi seorang anak kecil yang membawa simbiot. Lalu tiba-tiba sementara di rumah sakit, saat Anna dan dokter menyarankan untuk menjalani tes MRI kedua, Venom tiba-tiba berbicara di dalam kepala Eddie tentang 2 kelemahan utama simbiot, yaitu api dan suara tinggi dengan frekuensi antara 4000 sampai 6000 GHz, yang kebetulan sama dengan gelombang yang dipancarkan dari mesin MRI. Makanya Venom melarang Eddie menjalani tes MRI. Di tengah perdebatan, Anna pun langsung dengan cepat menyalakan mesin MRI. Venom pun terlempar dari tubuh Eddie dan dikurung di dalam sebuah ruangan kaca. Eddie lalu segera pergi dari sana. Sementara Venom mencari jalan keluar melalui saluran udara dan merasuki seekor anjing kecil. Eddie lalu ditangkap oleh anak buah Drake karena dikira masih ada Venomnya. Venom yang merasuki anjing melihat kejadian itu dan langsung berpindah ke tubuh Anna yang kebetulan ada di hadapannya. Saat sadar, Eddie sedang ditawan oleh Drake di gedung perusahaannya. Mengetahui Venom sudah tidak ada, Drake yang sudah dirasuki simbiot pun langsung berubah bentuk dan memaksa Eddie untuk buka mulut. Oh God! The ugliest looking thing I have ever seen. How does he... Ternyata Eddie memilih bungkam. Drake dan simbiot pun akhirnya berbicara pribadi. Ternyata simbiot yang saat ini bersama Drake adalah pimpinan simbiot di planetnya. Drake ditawari sebuah kekuatan super, namun sebelum itu Riot harus pergi ke planetnya dulu untuk membawa jutaan simbiot yang merupakan anak buahnya. Must retrieve him. Drake segera menyuruh timnya untuk menyiapkan pesawat keluar angkasa. Tapi para karyawan tidak setuju dengan ide tersebut. Riot pun langsung berubah bentuk dan langsung membantai mereka semua.
Karena Eddie dianggap sudah tidak berguna, ia pun dieksekusi jauh di dalam hutan. Tepat saat Eddie akan dieksekusi, muncullah Venom yang merasuki tubuh Anna dan dengan cepat menghajar semua penjaga yang ada di sana. Much bigger than me. Setelah Venom pindah ke tubuh Eddie, mereka pun bergegas ke landasan pesawat luar angkasa. Di momen ini, Venom akhirnya jujur bahwa di planetnya ia merupakan simbiot yang dianggap lemah dan pecundang, sama seperti Eddie. Namun di planet bumi, Venom bisa berjaya bersama inangnya, yaitu Eddie. Venom yang awalnya akan menguasai bumi bersama Riot akhirnya berubah pikiran. Ia akan berusaha mencegah Riot pulang ke planetnya. Not it is going to take both of us. You did, Eddie. Venom juga memberitahu bahwa Riot merupakan pimpinan para simbiot yang memiliki kekuatan super dibandingkan dengan Venom. Riot bisa berubah wujud menjadi senjata apapun yang diinginkan, sedangkan Venom hanya bisa membuat perisai sehingga mereka harus memakai otak dan strategi untuk mengalahkan Riot. Venom bisa ditarik keluar dengan mudah dari tubuh Eddie, tapi Eddie kembali menjulurkan tangannya dan Venom merasukinya lagi. Mereka bertarung keras. Pas Anna sedang di ruang kontrol, ia langsung menyalakan suara keras, sehingga Eddie dan Drake pun terpisah dari simbiotnya. Mereka lalu bertarung dengan tangan kosong. Pada akhirnya, Eddie kalah saat Riot menusuknya dari belakang. Saat Drake dan Riot sudah masuk ke dalam pesawatnya, muncullah Venom yang dengan cepat masuk ke dalam tubuh Eddie dan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Tepat saat pesawatnya sudah diluncurkan, Venom pun melompat ke pesawat dengan membawa senjata milik Riot yang tertinggal. Venom memakai senjata itu untuk merobek dan meledakkan pesawat tersebut di udara. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya berakhir, Eddie terlihat sedang ngopi bersama Anna. Eddie bercerita tentang Venom yang melebarkan tubuhnya demi melindungi Eddie. Padahal kaum simbiot sangat lemah terhadap api. Until then. Sorry, what was that? Look at her. She has no idea we are. Dan Venom ternyata masih hidup dalam dirinya. Eddie lalu pergi dan di tengah jalan bertemu dengan Stanley. Nih Eddie sambil ngejelasin ke Venom kalau jangan sembarangan makan kepala orang. I know a place down here. Ryan. Good. Very possibly. Sebelum pulang, Eddie mampir ke minimarket langganannya. Di momen itu, preman yang biasa memalak kasir datang lagi. Lalu Eddie dan si Venom menarik tangan preman itu dan langsung memakannya. In fact, you go anywhere you feel me. What the hell are you? Armless, legless face. Yes. So we have. Di scene terakhir, Eddie mengunjungi penjara untuk bertemu seorang pembunuh berantai bernama Cletus Kasady. Di sana, Cletus bercerita bahwa ia akan membunuh lebih banyak orang saat ia bebas nanti. There's gonna be carnage. Dan film pun selesai. Jadi itu dia Besti keseluruhan alur cerita film Venom. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Copy.